Pandemi COVID-19 bukan menjadi sebuah penghalang untuk tetap mencerdaskan anak bangsa. Ketika semua dianjurkan untuk di rumah saja, panggilan jiwalah yang akhirnya mampu menggerakkan sejumlah guru untuk beradaptasi dan berinovasi dalam pembelajaran jarak jauh. Ingin melihat strategi saya dalam pembelajaran jarak jauh? Simak video berikut ini. Perkenalkan, saya Sobar Mualimin, tempat tugas di SDN 4 Muara Telang, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan selama masa pandemi COVID-19. Saya membaginya ke dalam 3 tahap. 1. Tahap pra-pembelajaran, 2. Tahap saat pembelajaran, dan yang ketiga, tahap usai pembelajaran. Tahap pra-pembelajaran. 1. Menyiapkan nomor telepon orang tua atau wali peserta didik. Pada tahap ini, saya dapat mengetahui jumlah peserta didik yang siap untuk belajar secara daring, yaitu 87%, dan peserta didik yang siap belajar secara luring, yaitu 13%. Yang kedua, mendiskusikan dengan orang tua ketersediaan gawai dan akses internet. Karena banyak orang tua peserta didik yang memiliki akun WhatsApp, jadi kita putuskan untuk membuat grup WhatsApp sebagai media interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, menyiapkan model pembelajaran yang tepat, menyiapkan materi pembelajaran, serta membuat jadwal untuk diketahui peserta didik. Untuk mencari referensi model pembelajaran, saya mengunjungi situs sibatik.kemdikbud.co.id inovatif. Di sini disediakan berbagai model pembelajaran inovatif yang bisa kita jadikan referensi. Kita juga bisa mengetahui langkah-langkah setiap model yang kita pilih. Di sini saya memilih model pembelajaran Flipped Classroom. Sibatik.kemdikbud.co.id ini adalah salah satu layanan atau fitur yang tersedia pada pusat sumber belajar sekolah milik Kemendikbud RI yang bertujuan untuk menjembatani aktivitas saling berbagi pengetahuan antar tenaga pendidik di seluruh Indonesia dengan para ahli dan pengembang teknologi pendidikan. Menyiapkan materi pembelajaran, saya mengunjungi situs belajar.kemdikbud.co.id. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja untuk mencari konten pembelajaran pada fitur sumber belajar. Fitur sumber belajar disajikan dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Karena saya mengajar SD, saya pilih SD kelas 3, kemudian saya pilih video ini, kemudian mengunduhnya. Ingat ya, ini gratis. Tahap saat pembelajaran. 1. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik, memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran melalui WA group yang telah dibuat. 2. Periksa kehadiran peserta didik menggunakan pesan suara WhatsApp. 3. Mengajak peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 4. Penyampaian bahan ajar yang telah saya unduh dari portal rumah belajar pada fitur sumber belajar berupa video dan lain-lain. 5. Menjelaskan prosedur kegiatan yang harus dilakukan siswa. 6. Membuka layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Tahap usai pembelajaran, yaitu tahap evaluasi. 1. Penilaian pengetahuan. Setiap peserta didik mengisi soal yang saya buat dengan Google Form. 2. Penilaian sikap. Setiap siswa mengisi survei yang dibuat guru melalui Google Form sebagai bahan pemantauan belajar harian. 3. Penilaian kinerja. Setiap siswa mengirim foto hasil tugas yang telah diselesaikan. Secara ringkas, saya ingin menjelaskan tentang sintak model pembelajaran Flipped Classroom yang telah saya gunakan. 1. Persiapan guru. Guru menyiapkan bahan belajar siswa. 2. Implementasi. Aktivitas siswa yaitu siswa mempelajari materi dari guru. Aktivitas guru yaitu guru menjelaskan prosedur tugas yang dikerjakan siswa. 3. Evaluasi. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian kinerja. Bagaimana dengan siswa yang belajar secara luring? Ada 2 media yang saya gunakan. 1. Menggunakan media buku. 2. Menggunakan media televisi, belajar dari rumah melalui siaran TV RI.
Tentunya ada jadwalnya dan meminta orang tua untuk memantau aktivitas anaknya saat jadwal pembelajaran dimulai. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu. Dari tadi saya sering menyebut tentang portal rumah belajar. Sebenarnya ada apa dengan portal rumah belajar? Yuk kita mengenalnya. Untuk mengakses portal rumah belajar, silakan sahabat mengetik belajar.kemdikbud.co.id pada browser yang sahabat gunakan dan sahabat akan masuk ke laman portal rumah belajar. Selain menyediakan berbagai materi pembelajaran jenjang guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, juga menyediakan sarana kreasi dan berbagi konten secara online. Layanan ini akan memberikan alternatif bagi guru untuk berkontribusi dalam penyediaan konten pembelajaran di rumah belajar. Dan yang paling asik, fitur rumah belajar bisa kalian nikmati secara gratis. Demikianlah sebagian kecil dari pengalaman yang saya bagikan. Dan masih banyak lagi media online yang saya gunakan seperti blog, Google Site, Google Form, channel YouTube, portal rumah belajar, dan lain-lain. Pada intinya, seorang guru harus mampu memilih cara-cara sederhana dan mudah untuk diaplikasikan sesuai dengan kondisi orang tua peserta didik, dan berusaha mencari strategi yang tepat agar anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas meskipun belajar dari rumah. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja bersama rumah belajar.